Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Listianto Kurni di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar perencanaan bisnis. Lebih tepatnya di bab 2, yaitu analisis SWOT dalam strategi bisnis. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian dapat mengetahui video-video terbaru dari YouTube channel saya. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Nah, di bab 2 ini dalam mata pelajaran perencanaan bisnis, kita akan membahas mengenai analisis SWOT dalam strategi bisnis. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kompetensi dasarnya, yaitu 3.2 menganalisis peluang bisnis dengan analisis SWOT. Kemudian 3.3 menerapkan strategi bisnis. Kemudian 4.2 melakukan analisis peluang bisnis dengan analisis SWOT. Kemudian 4.3 menentukan strategi bisnis. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati dan menonton video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat yang pertama adalah memahami analisis SWOT, kemudian yang kedua memahami perencanaan dan strategi bisnis. Nah, banyak pemimpin organisasi menjalankan organisasi hanya dengan rutinitas administratif. Strategi plagiasi kegiatan kepemimpinan organisasi sebelumnya guna memenuhi kewajiban menjalankan program tanpa melihat capaian dalam organisasi tersebut. Nah, pemimpin seperti ini merupakan pemimpin yang kurang peka terhadap organisasi dan tidak tahu strategi yang efektif dan tepat untuk dipakai dalam kepemimpinannya. Nah, kita akan memasuki yang pertama, yaitu analisis SWOT. Nah, yang pertama, pengertian analisis SWOT. Nah, strategi dan pencapaian tujuan organisasi dapat dirumuskan sebelumnya dengan melakukan suatu analisis terhadap keseluruhan indikasi dalam organisasi tersebut. Dengan mengadakan analisis, maka sang pemimpin mampu menemukan formula atau strategi yang baik untuk mengarahkan potensi organisasi. Nah, guna pencapaian tujuan organisasi tentunya. Nah, selain itu, kegiatan analisis organisasi juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan suatu masalah. Dengan menggunakan analisis yang menyeluruh dan tepat, maka sang pemimpin akan tepat dalam mengambil keputusan serta lebih memberdayakan pelaku-pelaku organisasi. Nah, selain itu, dalam berbagai masalah dapat diselesaikan dengan tidak mengorbankan orang lain, namun dapat secara lebih bijak memutuskan serta memecahkan lebih pada sumber masalah dan tidak bias. Nah, melihat paparan di atas dapat disimpulkan analisis sangat penting dalam kehidupan organisasi. Salah satu contoh analisis yang sangat mudah dan sangat efisien untuk digunakan adalah analisis SWOT, yaitu strength, weaknesses, opportunities, dan threats, atau analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, dengan menggunakan SWOT, organisasi akan lebih mudah memetakan berbagai potensi internal dan eksternal rumah, serta menemukan strategi yang tepat untuk mengembangkan selanjutnya atau pencapaian tujuan tertentu. Dengan SWOT, organisasi akan mengembangkan kekuatan potensial dengan memanfaatkan peluang serta menekan pengaruh dari kelemahan yang dapat menjadi ancaman bagi organisasi. Nah, analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha menyusun suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, berikut ini beberapa pendapat ahli tentang definisi analisis SWOT. Yang pertama, menurut Freddy Rankuti,
Analisis SWOT adalah identifikasi dalam berbagai faktor yang secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi perusahaan. Kemudian yang kedua, analisis SWOT menurut Kotler dalam bukunya di tahun 2009 adalah sebuah cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam upaya mengamati lingkungan pemasaran internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga, menurut Gito Sudarmo di bukunya di tahun 2001, SWOT merupakan terjemahan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau disingkat oleh beliau dengan KEKEPAN. Nah, metode ini kita diharapkan mengetahui kekuatan apa saja yang telah dimiliki oleh perusahaan, kelemahan apa saja yang masih melekat pada diri atau perusahaan kita. Kemudian kita juga harus mampu melihat kesempatan atau opportunity yang terbuka bagi kita, dan akhirnya kita harus mampu untuk mengetahui ancaman, hambatan, gangguan, serta tantangan yang menghadang di depan kita. Kemudian yang keempat, menurut Jogi Yanto di tahun 2005, SWOT sangat diperlukan dalam menilai kekuatan maupun kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta menilai kesempatan eksternal maupun tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan atau strength dan kelemahan-kelemahan atau weaknesses suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan opportunities serta ancaman-ancaman threats dari lingkungan sekitar untuk merumuskan strategi yang tepat bagi organisasi. Nah, hal ini melibatkan penentuan tujuan organisasi dan mengidentifikasi faktor-faktor internal serta eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan itu. Nah, metode SWOT ini dibuat oleh Albert Humphrey pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an ketika memimpin proyek riset pada University Stanford dengan menggunakan data dari berbagai perusahaan. Nah, analisis SWOT dibuat berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman. Nah, analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal organisasi. Nah, jadi analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategi untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, komponen dasar analisis SWOT. Nah, analisis SWOT terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan atau disingkat dengan S, yaitu analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat itu. Nah, yang perlu dilakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya. Misalnya, jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam teknologinya, maka keunggulan itu dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang lebih maju. Nah, contoh sederhana melakukan analisis SWOT dalam mengevaluasi kekuatan suatu perusahaan adalah yang pertama, kami dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Kemudian yang kedua, kami memiliki biaya overhead yang rendah sehingga dapat memberikan tawaran harga yang paling baik bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga, kami sangat memperhatikan dan setiap
permintaan, dan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang keempat, kami sangat fleksibel dalam menangani setiap kasus dan permintaan pelanggan. Kemudian yang kelima, kami memiliki reputasi yang baik pada pasar yang sedang ditekuni. Nah, kemudian untuk memudahkan dalam mencari kekuatan apa yang dimiliki perusahaan, Anda dapat merumuskannya dalam berbagai bentuk pertanyaan berikut. Yang pertama, kelebihan apa yang dimiliki oleh organisasi? Kemudian yang kedua, apa yang membuat organisasi lebih baik dari organisasi lainnya? Kemudian yang ketiga, keunikan apa yang dimiliki oleh organisasi? Kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan kita mendapatkan penjualan? Kemudian yang kelima, apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelebihan. Nah, kemudian yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Weaknesses atau kelemahan atau disingkat dengan W, yaitu analisis kelemahan situasi apapun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Merupakan cara menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Misalnya kekurangan dana milik orang-orang baru yang belum terampil, belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai organisasi, anggota kurang kreatif dan malas, tidak adanya teknologi dan sebagainya. Nah, contoh sederhana melakukan analisis SWOT dalam mengevaluasi kelemahan suatu perusahaan adalah yang pertama, staf kami masih memiliki kemampuan yang rendah di bidang-bidang tertentu. Kemudian yang kedua, perusahaan kami memiliki keterbatasan dalam permodalan. Kemudian yang ketiga, cash flow kadang-kadang tidak lancar. Dan yang keempat, lokasi kantor yang letaknya di tempat yang kurang strategis. Nah, untuk memudahkan dalam mencari kelemahan apa yang dimiliki perusahaan, Anda dapat merumuskan dalam berbagai bentuk pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dapat ditingkatkan dalam organisasi? Kemudian yang kedua, apa yang harus dihindari oleh organisasi? Kemudian yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan kehilangan penjualan? Kemudian yang keempat, apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelemahan organisasi? Yang kelima, apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari organisasi? Kemudian yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Opportunities atau peluang atau disingkat dengan O, yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa yang akan datang. Nah, cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang di masa depan atau masa yang akan datang. Misalnya, kebutuhan lingkungan sesuai dengan tujuan organisasi masyarakat lagi membutuhkan perubahan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang bagus, belum adanya organisasi lain yang melihat peluang tersebut, kemudian banyak memberi dana yang berkaitan dengan isu yang dibawa oleh organisasi dan lain sebagainya. Nah, contoh sederhana melakukan analisis SWOT dalam mengevaluasi peluang suatu perusahaan. Yang pertama, sektor yang kami tekuni ini sedang mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua, pemerintah sangat mendukung perusahaan lokal seperti kami. Nah, kemudian untuk memudahkan dalam mencari kelemahan apa yang dimiliki perusahaan, Anda dapat merumuskannya dalam berbagai bentuk pertanyaan berikut. Yang pertama, kesempatan apa yang dapat kita lihat?
Kemudian yang kedua, perkembangan tren apa yang sejalan dengan organisasi. Dan kemudian yang keempat adalah threats, ancaman. Threat atau ancaman atau disingkat dengan T, yaitu analisis ancaman perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai ancaman faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, misalnya yang pertama, masuknya pesaing baru di pasar yang sudah dilayani oleh suatu satuan bisnis. Kemudian yang kedua, pertumbuhan pasar yang lamban. Kemudian yang ketiga, meningkatnya posisi tawar pembeli produk yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, menguatnya posisi tawar pemasok bahan mentah ataupun bahan baku yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut menjadi produk tertentu. Kemudian yang kelima, perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai. Kemudian yang keenam, perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya restriktif. Nah, contoh sederhana melakukan analisis SWOT dalam mengevaluasi ancaman suatu perusahaan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi yang cepat di pasar yang berada di luar kemampuan akan menyebabkan kami terlambat dalam mengadopsinya. Kemudian yang kedua, perubahan strategi bersaing dapat mengancam posisi kami di pasar. Kemudian yang ketiga, kurangnya minat perbankan dalam membiayai pendanaan untuk industri yang kami tekuni saat ini. Kemudian untuk memudahkan dalam mencari kelemahan apa yang dimiliki perusahaan, Anda dapat merumuskannya dalam berbagai bentuk pertanyaan berikut. Yang pertama, hambatan apa yang kita hadapi sekarang? Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh pesaing organisasi? Kemudian yang ketiga, perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi organisasi? Kemudian yang keempat, adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan organisasi? Nah, dari keempat komponen dasar tersebut, strength, kekuatan, dan weaknesses, kelemahan, adalah faktor internal organisasi itu sendiri. Nah, sedangkan opportunities, peluang, dan threats, ancaman, merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan organisasi. Nah, oleh karena itu, analisis SWOT juga sering disebut dengan analisis internal eksternal atau internal eksternal analisis dan matriks SWOT. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, analisis SWOT dapat digambarkan menjadi sebuah bagan seperti gambar di samping. Nah, kalau kalian amati bagan di samping ini, di sini ada sebuah peluang, yaitu faktor eksternal dan ancaman juga faktor eksternal. Kemudian ada kelemahan sebagai faktor internal dan kekuatan sebagai faktor internal. Nah, mari kita bahas lebih mendalam dari bagan di samping ini. Penjelasan dari bagan di atas adalah sebagai berikut. Kuadran yang pertama merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi tersebut memiliki kekuatan dan peluang, sehingga dapat mengarahkan seluruh potensi internal organisasi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi. Kemudian kuadran 2, meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi ini masih memiliki kekuatan dari segi internal.
Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. Diversifikasi yaitu membuat strategi yang berbeda lain dari yang biasanya dengan memanfaatkan kekuatan internal, sehingga di masa yang akan datang memungkinkan tercapainya peluang. Kemudian kuadran 3, organisasi mendapatkan peluang eksternal yang sangat besar, tetapi di lain pihak ia menghadapi berbagai kendala atau kelemahan internal. Fokus organisasi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal organisasi sehingga dapat merebut peluang dari luar tersebut dengan baik. Kemudian kuadran 4. Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Organisasi tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Strategi yang digunakan yaitu mempertahankan diri untuk membangun kekuatan internal dan meminimalisir kelemahan. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi bisnis berdasarkan analisis SWOT. Nah, cara menyusun strategi bisnis berdasarkan analisis SWOT bisa Anda pelajari pada langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah menentukan target utama usaha. Tentukan target utama perusahaan yang Anda miliki sebagai langkah awal. Buatlah target serealistis mungkin, tetapi cukup tinggi untuk menghadapi kompetensi di daerah tempat usaha pilihan Anda. Misalnya, menjadi perusahaan produsen biodiesel utama di Jawa Timur. Kemudian yang kedua, deskripsikan kondisi internal perusahaan dengan analisis SWOT. Ada dua komponen SWOT yang dapat menggambarkan kondisi internal perusahaan Anda. Komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah strength atau kekuatan atau keunggulan utama perusahaan. Kemudian yang kedua adalah weakness, kelemahan perusahaan. Nah, untuk identifikasi kondisi internal perusahaan biodiesel, langsung saja gaji berdasarkan hasil analisis SWOT awal Anda. Misalnya, kekuatan utama dari perusahaan biodiesel Anda adalah penggunaan bahan bakar berupa mikroalga yang mampu menyokong produksi biodiesel lebih baik dan lebih murah dibandingkan bahan baku lain. Sedangkan kelemahan dari perusahaan Anda adalah biodiesel belum mendapat kepercayaan konsumen Jawa Timur sebagai pengganti solar. Jadi kekuatan utama dari perusahaan Anda adalah pasokan bahan baku yang ekonomis dan lebih efisien. Sedangkan kelemahannya lebih ke arah aspek marketing masyarakat yang belum bisa menggunakan biodiesel. Kemudian yang ketiga, deskripsikan keadaan eksternal perusahaan Anda. Selanjutnya adalah memetakan kondisi eksternal perusahaan, terutama faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen serta keadaan kompetisi. Komponen dari SWOT yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi eksternal perusahaan adalah opportunity dan threats. Contoh deskripsinya sebagai berikut. Di antaranya subsidi dan naiknya harga BBM membuat masyarakat mulai mencari bahan bakar diesel alternatif yang lebih murah, menjadi kesempatan utama perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualan. Sedangkan kelemahannya adalah biodiesel yang Anda produksi memiliki kekentalan yang dapat mengganggu kinerja mesin diesel. Kemudian yang keempat, menyusun strategi berdasarkan permasalahan yang muncul dan memaksimalkan kekuatan untuk meraup keuntungan dari kesempatan. Nah, jadi dari deskripsi pada bahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perusahaan biodiesel Anda dapat meraup keuntungan dari masyarakat yang mulai mencari alternatif bahan bakar solar yang murah.
Anda juga memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Sedangkan permasalahan utama adalah mutu biodiesel Anda masih kurang baik, sehingga kemungkinan masyarakat yang masih minim minatnya pada biodiesel akan protes jika terjadi malfungsi mesin akibat mutu biodiesel yang belum begitu baik tersebut. Nah, strateginya adalah fokus meningkatkan mutu biodiesel, kemudian reduksi kekentalannya, melakukan kampanye serta menyeluruh keunggulan biodiesel yang Anda produksi pada masyarakat sebagai strategi marketing. Nah, lebih jelasnya perhatikan bagan berikut ini. Nah, di bagan ini ada tujuan utama, itu tujuannya adalah menjadi produsen dan pemasok biodiesel utama di Jawa Timur. Kemudian yang harus Anda lakukan adalah tingkatkan mutu biodiesel dan advertising. Untuk meningkatkan mutu tersebut, agar kita mencapai sebuah tujuan utama tadi, maka kita harus melakukan atau mengidentifikasi atau menganalisis kekuatan, kesempatan, kelemahan, dan ancaman. Nah, kekuatan di sini berarti kita harus memasok bahan baku unggul, ekonomis, dan efisien. Kemudian kesempatannya adalah mahalnya bahan bakar minyak akibat ditariknya subsidi BBM. Kemudian kelemahannya adalah masyarakat belum mengenal biodiesel. Kemudian ancamannya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat akibat mutu biodiesel harus ditingkatkan. Nah, apabila analisis SWOT ini bisa diterapkan, maka tujuan kita akan berhasil. Yang keempat adalah tujuan, manfaat, dan fungsi analisis SWOT. Yang pertama adalah tujuan analisis SWOT. Analisis SWOT mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan perhatian pada kekuatan, strength, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, yang merupakan hal yang kritis bagi keberhasilan perusahaan. Maka perlunya identifikasi terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan melalui telaah terhadap lingkungan usaha dan potensi sumber daya perusahaan dalam menetapkan sasaran dan merumuskan strategi perusahaan yang realistis dalam mewujudkan misi dan visinya. Maka tujuan analisis SWOT pada perusahaan adalah untuk membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang telah dianalisis. Apabila terdapat kesalahan agar perusahaan itu berjalan dengan baik, maka perusahaan itu harus mengelola untuk mempertahankan serta memanfaatkan peluang yang ada secara baik. Begitu juga pihak perusahaan harus mengetahui kelemahan yang dihadapi agar menjadi kekuatan serta mengatasi ancaman menjadi sebuah peluang. Kemudian yang kedua, manfaat analisis SWOT. Analisis SWOT bermanfaat apabila telah secara jelas ditentukan dalam bisnis apa perusahaan beroperasi dan arah mana perusahaan menuju ke masa depan, serta ukuran apa saja yang digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam menjalankannya. Misalnya, manajemen dalam menjalankan misinya dan mewujudkan visinya. Nah, manfaat dari analisis SWOT adalah merupakan strategi bagi para stakeholder untuk menetapkan sarana-sarana saat ini atau ke depan terhadap kualitas internal maupun eksternal. Nah, manfaat analisis SWOT antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan akan menjadi lebih memahami dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat melihat suatu peluang
dan dapat memperhatikan peluang. Kemudian yang ketiga, perusahaan mengetahui kelemahan serta mencari solusi untuk mengurangi kelemahan tersebut. Kemudian yang keempat, perusahaan mengetahui potensi ancaman serta mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut. Kemudian yang ketiga, fungsi analisis SWOT. Ketika suatu perusahaan mengorbitkan suatu produk, tentunya pasti telah mengalami proses penganalisisan terlebih dahulu oleh tim teknis corporate plan. Sebagian dari pekerjaan perencanaan strategi terfokus kepada apakah perusahaan mempunyai sumber daya dan kapabilitas memadai untuk menjalankan misinya dan mewujudkan visinya. Nah, pengenalan akan kekuatan yang dimiliki akan membantu perusahaan untuk tetap menaruh perhatian dan melihat peluang-peluang baru. Sedangkan penilaian yang jujur terhadap kelemahan-kelemahan yang ada akan memberikan bobot realisme pada rencana-rencana yang akan dibuat perusahaan. Maka, fungsi dari analisis SWOT adalah untuk menganalisa mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal perusahaan, serta analisis mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi eksternal perusahaan. Nah, kemudian yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah keuangan yang memadai. Kedua, SDM yang kompeten. Ketiga, teknologi terkini yang dimiliki. 4, kepercayaan masyarakat. 5, kemampuan pemasaran. 6, kemampuan distribusi. Adapun faktor eksternalnya adalah yang pertama, tren bisnis. Kedua, budaya masyarakat. Ketiga, sosial politik ideologi. Keempat, kondisi perekonomian negara. 5, peraturan dan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi. Kita memasuki yang kedua, yaitu perencanaan dan strategi bisnis. Yang pertama, perencanaan pemasaran. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Hani Handoko tahun 1995 mengemukakan perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang kedua, tahapan dasar perencanaan. Ada 4 tahap dasar dalam perencanaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan. Nah, perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan perusahaan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, penggunaan sumber daya perusahaan tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang. Nah, pemahaman akan kondisi perusahaan sekarang dan tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama informasi keuangan dan data statistik. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi agar dapat mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.
Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan dalam dan luar yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang merupakan bagian penting dari proses perencanaan. Yang keempat, mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. Nah, tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai pilihan kegiatan untuk mencapai tujuan dan penilaian. Pilihan kegiatan terbaik paling memuaskan di antara pilihan yang ada. Kemudian yang ketiga, pengertian perencanaan pemasaran. Nah, kegiatan pemasaran harus menghasilkan konsumen win-win solution. Artinya konsumen ingin membeli produk apabila produk tersebut sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh profit yang dihasilkannya jika produk tersebut dibeli oleh konsumen. Nah, berdasarkan profit tersebut, perusahaan dapat melanjutkan bisnisnya hingga ia dapat memenuhi keinginan pelanggan lebih besar di masa yang akan datang. Dengan kata lain, perusahaan selalu berpedoman atau berfokus kepada nilai-nilai yang dapat atau yang terdapat dalam diri pelanggan, sehingga kegiatan pemasaran tersebut dapat berhasil dengan baik. Nah, oleh karena itu, untuk dapat mencapai semua itu, membutuhkan yang namanya perencanaan pemasaran, agar apa yang akan dilakukan sesuai dengan tujuannya. Nah, perencanaan pemasaran merupakan persyaratan inti bagi pemasar. Nah, definisi dari perencanaan pemasaran adalah penerapan yang sudah direncanakan dari sumber daya pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Adapun menurut Baygrave, perencanaan pemasaran adalah analisis situasi perusahaan dan lingkungan, analisis dan penilaian peluang, kekuatan, kelemahan, kendala yang dihadapi di pasar. Atau dengan kata lain, perencanaan pemasaran merupakan sebuah proses sistematis dalam merancang dan mengkoordinasi keputusan pemasaran. Rencana pemasaran memberikan fokus bagi pengumpulan informasi, format bagi penyebarluasan informasi, serta struktur bagi pengembangan dan pengkoordinasian respon strategi dan taktikal perusahaan. Kemudian yang keempat, tujuan perencanaan pemasaran. Nah, tujuan perencanaan pemasaran adalah untuk menciptakan nilai bagi konsumen dalam kondisi tetap menguntungkan perusahaan atau dalam konsep pemasaran saat ini, suatu hubungan yang saling menguntungkan. Nah, perencanaan pemasaran merupakan bentuk nyata dari perusahaan untuk memberikan tanggapan strategis terhadap pola persaingan global yang berubah. Terdiri atas yang pertama adalah penyusunan ukuran bisnis. Kemudian yang kedua, perubahan lingkup produk dan atau pasar. Kemudian yang ketiga, penciptaan hubungan jaringan kerja yang harus dengan organisasi-organisasi lain. Kemudian yang kelima, manfaat rencana pemasaran. Berikut ini merupakan beberapa manfaat rencana pemasaran yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah perencanaan pemasaran merupakan peta situasi pasar. Kemudian yang kedua, perencanaan pemasaran membantu dalam kontrol manajemen dan implementasi strategi. Kemudian yang ketiga, perencanaan pemasaran memberi informasi, peran dan fungsi setiap anggota baru dalam suatu perusahaan.
Kemudian yang keempat, perencanaan pemasaran memperlihatkan gambaran pengkoordinasian semua sumber daya untuk implementasi. Kemudian yang kelima, perencanaan pemasaran menstimulasi pemikiran baru dan pemanfaatan optimal sumber daya. Yang keenam, perencanaan pemasaran memberikan gambaran pembagian tanggung jawab, tugas, dan pengaturan jadwal kegiatan. Kemudian yang ketujuh, perencanaan pemasaran mengantisipasi masalah, kesempatan, dan ancaman. Kemudian yang ketujuh, karakteristik rencana pemasaran. Nah, berdasarkan karakteristik penting yang harus ada pada rencana pemasaran efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rencana pemasaran hendaknya memberikan strategi untuk mencapai tujuan atau misi perusahaan. Kemudian yang kedua, rencana pemasaran hendaknya didasarkan pada fakta dan asumsi valid. Kemudian yang ketiga, rencana pemasaran hendaknya memungkinkan penggunaan sumber daya yang ada, alokasi semua peralatan, sumber daya yang finansial, dan sumber daya manusia harus diuraikan. Kemudian yang keempat, organisasi yang tepat harus diuraikan untuk mengimplementasikan rencana pemasaran. Kemudian yang kelima, rencana pemasaran harus memberikan kesinambungan sehingga setiap rencana pemasaran tahunan yang dibuat berdasarkan hal tersebut bisa memenuhi tujuan dan sasaran dalam jangka panjang. Kemudian yang keenam, rencana pemasaran hendaknya singkat dan simpel. Kemudian yang ketujuh, keberhasilan rencana bergantung pada fleksibilitas. Perubahan rencana bisa dilakukan dengan melihat perubahan lingkungan. Kemudian yang kedelapan, rencana pemasaran hendaknya menspesifikasi kriteria kinerja yang akan dimonitor dan dikendalikan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembuatan rencana pemasaran. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pembuatan rencana pemasaran. Yang pertama adalah mendefinisikan situasi bisnis. Nah, situasi bisnis adalah telaah di mana perusahaan berada. Wirausahawan hendaknya menelaah kinerja produk dan perusahaan masa lalu. Jika perusahaan tersebut merupakan usaha baru, latar belakang lebih bersifat pribadi dan menguraikan bagaimana produk atau jasa dikembangkan dan mengapa ia dikembangkan. Jika rencana melibatkan produk yang ada, tahap rencana pemasaran ini hendaknya berisi informasi mengenai kondisi pasar sekarang, kinerja perusahaan dan industri. Peluang atau prospek masa depan hendaknya termasuk dalam bagian ini. Yang kedua adalah mendefinisikan segmen pasar atau peluang dan ancaman. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar ke dalam kelompok homogen yang lebih kecil. Hal ini membantu pemasar mengidentifikasi atau mendefinisikan peluang dan memberikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang bisa dikelola. Sekali pasar teridentifikasi dan terbagi, wirausahawan bisa memutuskan apakah akan masuk pada bagian atau seluruh segmen pasar. Di samping itu, ancaman bagi keberhasilan harus dipertimbangkan dalam segmen pasar ini. Kemudian yang ketiga, menganalisis kekuatan dan kelemahan. Nah, penting bagi wirausahawan untuk mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan produk pada pasar yang dituju. Kelemahan berhubungan dengan kapasitas produk yang dibatasi oleh ruang dan peralatan. Di samping itu, perusahaan mempunyai sistem distribusi produk atau jasa yang tidak memadai dan harus bergantung pada perwakilan perusahaan. Kurangnya dan untuk mendukung usaha promosi besar-besaran bisa diidentifikasi sebagai kelemahan. Yang keempat, penetapan tujuan dan sasaran. Sebelum keputusan strategi pemasaran bisa diuraikan,
pemasar harus menetapkan tujuan dan sasaran pemasaran realistis dan spesifik. Sasaran dan tujuan tersebut harus menguraikan kemana perusahaan diarahkan dan menspesifikasi hal-hal seperti pangsa pasar, laba, penjualan, menurut wilayah dan daerah, penetrasi pasar, jumlah distributor, tingkat kesadaran, peluncuran produk baru, kebijakan penentuan harga promosi, penjualan, dan dukungan periklanan. Contoh pemasar mungkin menetapkan tujuan untuk tahu. Pertama sebagai berikut. 10% penetrasi pasar, 60% sampel pasar, distribusi 75% dari pasar, semua tujuan harus bisa diterima dan layak sesuai dengan situasi bisnis yang ada. Semua tujuan di atas bisa dikuantifikasi dan bisa diukur untuk tujuan pengawasan. Akan tetapi tidak semua tujuan harus dikuantifikasi. Perusahaan bisa menetapkan sasaran atau tujuan seperti riset sikap pelanggan terhadap produk, penetapan program pelatihan, perbaikan kemasan, perubahan nama produk, atau menemukan distributor baru. Perlu pula dibatasi tujuan dan sasaran karena selalu banyaknya tujuan yang harus dipenuhi akan mempersulit pengawasan dan monitor. Kemudian yang kelima, mendefinisikan strategi pemasaran dan usaha yang dilakukan. Sekali tujuan dan sasaran pemasaran ditetapkan, pemasar mengembangkan strategi untuk tujuan tersebut. Strategi tersebut merespon pertanyaan, bagaimana kita akan ke sana? Penting sekali bahwa strategi dan tindakan yang diambil bersifat spesifik dan terperinci. Contoh strategi yang baik dan buruk adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi yang buruk. Kita akan meningkatkan penjualan produk dengan menurunkan harga. Kemudian yang kedua, strategi yang baik. Kita akan meningkatkan penjualan produk hingga 6-8% dengan 1. Menurunkan harga 10%, 2. Menghadiri pameran perdagangan, ketiga mengadakan pengiriman pos kepada 5.000 pelanggan potensial. Yang keenam, perancangan tanggung jawab implementasi. Penulisan rencana pemasaran hanya merupakan awal dari proses pemasaran. Rencana harus diimplementasikan dengan efektif untuk memenuhi semua tujuan yang diinginkan. Seseorang dan biasanya adalah pemasar harus bertanggung jawab bagi implementasi setiap strategi dan tindakan yang diambil oleh rencana pemasaran. Kemudian yang ketujuh, penganggaran strategi pemasaran. Keputusan perencanaan efektif harus mempertimbangkan biaya-biaya dalam implementasi keputusan tersebut. Jika pemasar mengikuti prosedur perincian strategi dan program utama dan program untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan, biaya-biaya yang jelas. Jika asumsi diperlukan, asumsi tersebut harus dinyatakan dengan jelas sehingga siapapun yang menelaah rencana pemasaran memahami implikasi tersebut. Kemudian ke-8, memonitor kemajuan usaha pemasaran. Monitoring rencana melibatkan penjajakan hasil-hasil tertentu dari usaha pemasaran, data penjualan menurut produk, daerah, perwakilan penjualan, dan tempat penjualan adalah hasil tertentu yang harus dimonitor. Apa yang dimonitor bergantung pada tujuan dan sasaran tertentu yang diurutkan pada rencana pemasaran. Suatu tanda-tanda dari proses monitor akan memberikan peluang pada wirausahawan untuk mengarahkan kembali atau memodifikasi usaha pemasaran sekarang untuk
memungkinkan perusahaan mencapai tujuan dan sasaran awalnya. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran. Yang pertama, pengertian strategi pemasaran. Sebelum penjelasan lebih lanjut, mungkin sebaiknya kita harus paham dan mengerti terlebih dahulu mengenai apa itu strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran produk memberikan dasar bagi perusahaan untuk mengambil langkah yang efektif untuk masa yang akan datang. Nah, strategi pemasaran menurut W.Y. Stanton adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Kemudian yang kedua, elemen dalam strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran, Fandi Ciptono 2000 terdiri atas 5 elemen-elemen yang saling berkaitan. Kelima elemen tersebut adalah yang pertama, pemilihan pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Keputusan ini didasarkan pada faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang dapat diproteksi dan didominasi. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya internal yang mendorong perlunya pemusatan fokus yang sempit. Kemudian yang ketiga, pengalaman kumulatif yang didasarkan pada trial and error di dalam menanggapi peluang dari akses terhadap sumber daya langka atau pasar yang terproteksi. Kemudian pembelian pasar dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, perencanaan produk. Meliputi spesifikasi yang terjual, pembentukan lini produk dan desain penawaran individual pada masing-masing lini. Produk itu sendiri menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh pelanggan dengan melakukan pembelian. Manfaat tersebut meliputi produk itu sendiri, nama merek produk, ketersediaan produk, jaminan atau garansi, jasa reparasi, dan bantuan teknis yang disediakan penjual, serta hubungan personal yang mungkin terbentuk di antara pembeli dan penjual. Kemudian yang ketiga, penetapan harga, yaitu penetapan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan. Kemudian yang keempat, sistem distribusi, yaitu seluruh perdagangan grosir dan eceran yang dilalui produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan menggunakannya. Kemudian yang kelima, komunikasi pemasaran atau promosi yang meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relation. Kemudian yang ketiga, perubahan dalam strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ada beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan, yaitu yang pertama, siklus daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Kemudian yang kedua, tingkat persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus bisa disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam tingkat persaingan. Apakah dalam kategori memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari ceruk pasar. Kemudian yang ketiga, keadaan ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi. Perusahaan harus memandang ke depan dan mengembangkan strategi jangka panjang untuk memenuhi kondisi yang sedang berubah dalam industri mereka dan memastikan kelangsungan perusahaan pada jangka panjang. Kemudian yang keempat, langkah-langkah
penerapan strategi pemasaran. Nah, penerapan strategi pemasaran meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah segmentasi pasar atau market segmentation. Adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan, karakteristik atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran terpisah. Kemudian yang kedua, penetapan target pasar atau market targeting, yaitu proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Penetapan sasaran pasar terdiri dari rancangan strategi untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Dan sebuah perusahaan besar mungkin memutuskan untuk menawarkan ragam produk yang lengkap dalam melayani seluruh segmen pasarnya. Bagian besar perusahaan memasuki pasar baru dengan melayani segmen tunggal, dan jika hal ini terbukti berhasil, mereka menambahkan segmen. Kemudian yang ketiga, diferensiasi dan posisi pasar. Differentiation and positioning merupakan perusahaan harus memutuskan bagaimana mendiferensiasikan penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin ditempatinya dalam segmen tersebut. Posisi produk adalah tempat yang diduduki produk relatif terhadap pesaingnya dalam pikiran konsumen. Pemasar ingin mengembangkan posisi pasar unik bagi proses mereka. Jika sebuah produk dianggap sama persis dengan produk lainnya di pasar, konsumen tidak mempunyai alasan untuk membelinya. Baik, demikian video pembelajaran tentang materi analisis SWOT dalam strategi bisnis di mata pelajaran perencanaan bisnis. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe video ini, like, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat untuk orang lain juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.